Oke, selamat pagi. Halo Hoki. Hoki bisa dengar suara saya? Ya Pak, kedengeran. Halo? Halo? Ya Pak, kedengeran. Cek, kedengeran Pak? Sudah dengar ya? Oke, Oke, ya Pak. silakan dimulai aja untuk presentasinya. Silakan di-refer. Oke Pak, share screen ini. Oke, silakan. Oh, mute nih. Oke. Oke, 63. Ya, 63 ya. Oke, Huwaida. Ada nggak Huwaida? Ada, Pak. Oke, ya silakan. Izin share screen ya, Pak. Oke, silakan ya. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah ya silakan. Iya, jadi di sini consider a random sample of size n from a uniform distribution dengan theta lebih besar dari 0, dapat can you find a single sufficient statistic for theta? Terus can you find a pair of jointly sufficient statistic for theta? Kemudian untuk jawabannya, untuk menemukan a single sufficient statistic untuk theta, kita bisa menggunakan teorema faktorisasi. Berdasarkan teorema ini, sebuah statistik Tx is sufficient untuk theta jika dan hanya jika joint probability density function atau mass function dari sampel X dapat difaktorisasikan menjadi dua fungsi. Yang pertama depending on theta dan Tx, dan yang lain yaitu depending on X. Selanjutnya, diketahui bahwa joint probability density function dari sampel X itu sebagai berikut, F dalam kurung X1, X2 sampai dengan Xn, theta sama dengan 1 per theta pangkat N, dengan theta lebih kecil dari Xi lebih kecil dari 2 theta, di mana I adalah indikator function. Kita dapat menuliskan kembali joint probability density function in terms of the minimum and maximum of the sample sebagai berikut. Dengan F dalam kurung X1, X2 sampai dengan Xn, terus theta sama dengan 1 per theta pangkat N, I dalam kurung theta lebih kecil dari X1 sampai N dan lebih kecil dari 2 theta, di mana X1 sampai N denotes the minimum and maximum of the value of the sample. Sekarang kita lihat bahwa joint probability density function dapat difaktorisasikan sebagai berikut. F dalam kurung X1, X2 sampai dengan Xn theta sama dengan G dalam kurung X1 sampai N theta dan H dalam kurung X1, X2 sampai dengan Xn. Di mana G dalam kurung X1 sampai dengan N theta sama dengan 1 per theta pangkat N, I dalam kurung theta lebih kecil dari X1 sampai N lebih kecil dari 2 theta, dan H dalam kurung X1, X2 sampai dengan Xn itu sama dengan 1. Maka dari itu minimum dan maksimum of the sample dinotasikan sebagai X besar dalam kurung 1 sampai dengan N dan X besar dalam kurung N sampai dengan N, respectively form a sufficient statistic for theta.
Nah, untuk menemukan a pair of jointly sufficient statistic for theta, we can use the same factorization theorem. Kita bisa menggunakan teorema faktorisasi untuk menemukan jointly sufficient statistic. Kemudian, kita perlu untuk mencari T1 dalam kurung X dan juga T2 dalam kurung X, such that the joint probability density function dari X dapat difaktorisasikan menjadi dua fungsi. Yang pertama, depending on theta dan juga T1X, dan yang kedua, depending pada theta dan juga T2X. Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan range and the sample means as the two statistic. Range-nya didefinisikan sebagai perbedaan antara maksimum dan minimum dari sampel, dan rata-rata sampel dapat didefinisikan sebagai rata-rata dari sampel. Maka dapat kita lihat di bawah ini bahwa joint probability density function dari X dapat difaktorisasikan sebagai berikut. Seperti yang sudah tampak ini, di mana R sama dengan X besar N sampai dengan N dikurangi X besar dalam kurung 1 sampai dengan N is the range of the sample dan juga min-nya sama dengan dalam kurung 1 per N sigma I sama dengan 1 dipangkatkan N XI sebagai sampel min. Kemudian fungsi G dalam kurung R besar, X bar theta depends on theta and the two statistic R and X theta, while H dalam kurung X1, X2 sampai dengan Xn tidak dependent pada theta. Maka dari itu, the pair of statistic R dalam kurung X bar is jointly sufficient for theta. Itu, Pak. Oke, coba lihat dari atas. Ada. Halo? Halo? Ya, lihat ke atas, Ya. mulai dari Anda contoh soal apa soal? Ini exercise, Pak. Halo? Anda soal kan ini? Iya. Iya. Anda ini ngerjakannya tidak di overlap ya? Iya, Pak. Ini tadi Iya. belum sempat di overleaf. Ya, Anda sumber jawabnya ini dari mana? Saya dari ChatGPT, Pak. Nah, inilah makanya jangan ngambil langsung Anda total ChatGPT tanpa ada sentuhan dari Anda sendiri. Sama sekali nggak ada tambahan dari Anda. Iya. Iya, Pak. Nah, ini jadi karena ChatGPT dia nggak pakai bukunya Ben ya, Anda pakai bukunya Ben ya. Jadi ini saya harapkan ini, oke ChatGPT boleh untuk ini, tapi jangan terus kayak gini nih. Ini besok kalau ujian Anda pakai kayak gini, itu nggak dapat nilai sama sekali ini karena masih asli betul-betul itu. Jadi ChatGPT boleh untuk sebagai inspirasi, tapi jangan kayak gini jawabnya. Jadi coba itu Pak Toram, kalau pakai di Ben itu cara berapa, terus juga rujukan teoremanya. Jadi jangan langsung seperti ini ya untuk yang kalau memang Anda mau pakai itu ya. Jadi ChatGPT sekali lagi hanya sebagai sumber inspirasi aja, sumber ide aja, tapi jangan terus betul-betul hanya dari sana, nanti nggak ada gunanya lagi kan. Jadi untuk semata, karena sekarang kan Anda sedang gunakan sebagai buku utamanya kan bukunya Ben. Iya kan itu. Nah, si ChatGPT belum tentu referensinya pakai itu kan. Dan Anda tahu ini referensi dari mana ChatGPT dapat kayak gini? Dapat dari mana ChatGPT-nya? Ini yang selalu saya ingatkan kemarin. Mungkin pernah ada contoh yang tampil bagus banget kan itu. Diambil dari papernya siapa juga di ini kan. Jadi ini ada sama sekali start tadi saya sudah lihat, aduh ini kayaknya mulai ada ini bahwa
Kalau kita baca buku, baca apapun itu kan sebagai sumber apa belajar kita, sumber pengetahuan kita, tapi jangan terus lugu-lugunan istilahnya ya. Jadi kayak sama sekali kita nggak berbuat apa-apa kecuali cuma copy paste ya. Jadi sebenarnya jawab kalau pakai di ini kan sebenarnya nggak sepanjang itu kan, Anda bisa lebih lebih ringkas. Coba kembali tunjukkan ininya, caranya soalnya itu. Lihat ke soalnya. Oke, soalnya cuma meminta apa Anda itu? Soalnya ini sudah persis Untuk seperti soal yang mencari di buku. single sufficient statistic for theta, Pak. Ini soalnya sudah sama yang di buku ya. Iya. Iya. Jadi memang ada poin pertama, can you find a single sufficient statistic for theta gitu. Iya, Pak. Ini soal nomor berapa? 14. Jangan ditutup dulu saya ada. Ini lihat ke. Jadi tidak berarti saya hanya akan meminta Anda supaya pakai ChatGPT secara total seperti itu ya, lugu dari sama sekali yang nggak ada, nanti bisa juga berbahaya pada saat ada besok. Ya, gimana ChatGPT nggak pernah. Saya ingin Anda melacaknya ya. Ini kan sama saja seperti Anda jawab apa tanpa ini sedih sampai panjang sekali kan. Jadi ini, Anda bisa meringkasnya. Intinya cuma ada dua pertanyaan gitu. Terus saya lihat ke. Coba sambil ini nanti saya akan ganti yang lain. Anda coba pindah ke overlay dengan nggak mungkin semua ini Anda ini kan ya. Jadi yang ke betul-betul ke problem yang dibutuhkan aja yaitu Baik, Pak. ya. Oke, silakan Anda nanti coba benar nanti perlihatkan lagi ke saya. Sebenarnya nggak harus sepanjang ini ya, nggak jangan persis seperti punyanya si ChatGPT. ChatGPT ya hanya untuk apakah memang ini Anda tahu benar apa enggak, apa Anda yakin ini benar? Anda yakin benarnya dari mana? Anda bahwa yakin ini benar dari mana Anda yakinnya? Halo, Anda dengar suara saya? Halo? Halo? Bu Waida, dengar suara saya? Halo, Pak. Kayaknya ada. Ya, Anda dengar? Jadi Oh Anda iya. Anda yakin bahwa ini jawabannya benar? Bisa Anda jelaskan bahwa ini benar? Anda bisa jelaskan nggak bahwa ini benar? Jawabannya ChatGPT. Hmm. Bagaimana Anda meyakinkan bahwa ini benar itu? Halo, Anda bisa jawab pertanyaan saya? Halo? Halo, Waida? Halo,
Mohon maaf Wifi-nya. Ya oke, ini Ya bagaimana Pak? untuk wadah moga-moga ya. Anda bagaimana meyakinkan saya bahwa jawaban ini benar? Gimana Anda menjelaskan bahwa ini benar jawabannya ChatGPT? Bisa Anda jelaskan bahwa ini benar? Sebetulnya saya juga kurang begitu yakin Pak. Nah, makanya jadi saya harapkan sekali Anda boleh kayak seperti Anda taruhlah jabat-jabat dari teman Anda langsung yakin ini benar, jabat dari teman Anda harus punya kemampuan untuk memfilter itu sumber yang Anda pintai bantuan, ini Anda minta bantuan kan sebenarnya ke ChatGPT itu. Itu benar apa salah, saya harapkan Anda harus paham dulu konsep tentang statistik cukupnya itu. Ya, jadi saya harapkan nanti untuk setiap apapun ada sumbernya, saya minta referensi dari mana, ChatGPT ngatakan ini. Terus tapi Anda mungkin bisa juga modif supaya jadi lebih ini dengan gabungkan dari bukunya Ben, mungkin kalau ada dapat bukunya siapa lagi, untuk meyakinkan bahwa ini adalah benar gitu. Jadi Baik seperti Pak. ya dalam kehidupan kan karena banyak ada sumber-sumber orang yang mengatakan harusnya begini, begini, begini. Anda harus melakukan elaborasi atau ya filtering mana sih jadi ini yakin bahwa ini benar. Ya, jadi seakan ini karena nanti kemungkinan kalau memang ujiannya terbuka, ini hati-hati jangan hanya Anda dapat jawaban ya memang keadaannya lebih baik daripada kadang jawabannya kosong, tapi itu sama saja ini masih belum bisa untuk memberi dia bahwa itu adalah benar, maka step by stepnya Anda punya dasar yang menyatakan itu benar. Ya, oke, saya kira untuk Bu Aida nanti silakan dibenahi di overleaf-nya, jangan seperti ini. Jadi tetap Anda ini pertama sumber dari ChatGPT dan sumber dari mungkin bukunya Ben, Anda jadi terus mencoba menjawab itu dengan argumentasinya yang baik ya. Ya, oke, saya kira sudah cukup. Baik Pak. Oke, silakan stop share screen. Terima kasih. Silakan, oke. Terima kasih Cari kembali lagi. Pak. Moga-moga tidak seperti ini ya nanti cara jawab. Ya, oke ya. Saya bolehkan tidak berarti seperti, nanti saya bolehkan nyontek temennya itu kan ya bahaya juga. Saya share screen ya Pak. Ya, silakan. Kayak nomor 42 yang kita pakai ya, 42 tadi walaupun. Martinus Adityanusa. Ada Martinus? Coba dicek ininya, ada dia hadir enggak? Kalau dia hadir enggak enggak respon, Kalau di ada masih sih Pak. saya kasih kartu kuning dulu, artinya mungkin kalau sinyalnya buruk, tapi kalau sampai sama sekali enggak. Ada enggak dia sudah join? Bisa Kalau di lihat kelas enggak? nggak ada sih. Oke, Oh nggak ada Pak. enggak ada. Oke, Iya. kalau enggak ada, oke berarti merah kan. Oke. Oke, Saya cek silakan lagi ya Pak. ganti lagi. Oke, ya, silakan. Halo Pak. Ini Martinus. Taufik Pak. Halo? Ini absen 12. Oh, Taufik. Oh, ini yang baru. Oke. Oke, 12. Oke, ya silakan Taufik. Oke, izin share screen Pak. Ini Anda tampil yang kedua ya, benar ya? Iya. Iya Pak, udah pernah sebelumnya Pak. Oke, ya Kelas silakan. SM2. Oke, ya.
Oke, tampilan yang kedua berarti oke ya. Silakan Zasrin. Oke Pak, jadi saya ngambil dari exercise nomor 11 Pak. Jadi consider a random sample of size n from a uniform distribution. Jadi dia berisi uniform dengan parameter itu theta 1 dan theta 2. Nah, jadi pertanyaan untuk bagian pertama itu kita diminta untuk menunjukkan X1n ini Bentar, adalah apa ya, itu minimum order di bagian statistik. awal. Halo Taufik, Ya Pak, halo Taufik, Ya, Pak. ya. Di bagian awalnya itu X apa itu? Ada indeksnya memang. XI Pak, kayak X, XI kayak ya XI. sampel gitu ya, sampelnya itu semua berdistribusi Iya. uniform gitu Pak. Kalau XI mesti sama. Saya XI kecil Pak, soalnya salah ketik kayak jadi I besar dia. Oke. Terus juga kalau I mestinya I-nya akan berjalan dari berapa sampai berapa kan ada. Ini tadi ada bab berapa? Ini soal bab berapa? Bab 10 kayaknya Pak, bab Soal- 10 ya. Maaf Pak, suaranya agak putus-putus. Ya, bab 10 nomor Nomor 11 Pak. 11. Oke, lanjutkan dulu sambil saya gini sekarang saya buka juga. Oke, silakan lanjut dulu. Oke, jadi ini meminta menunjukkan minimum order statistiknya dari theta 1 jika theta 2 itu diketahui. Nah, solusinya itu saya itu memilih memakai metode yang menunjukkan conditional probability itu. Jadi nanti dia itu tidak boleh mengandung theta atau parameter yang tidak diketahui. Dalam hal ini adalah theta 1 karena cuma theta 1 yang tidak diketahui. Nah, jadi kita harus mengetahui juga distribusi dari S-nya itu, yaitu dalam hal ini adalah X1N atau minimum order statistik. Kemudian kita mencari peluang S sama dengan S, yaitu peluang dari nilai minimum dari sampel X itu adalah sama dengan S. Nah, karena ini minimum order statistik, bisa dicari juga distribusinya, yaitu ya dari yang biasa itu bahwa akan 1 dikurangin 1 min kumulatif dari X dipangkatkan dengan N. Nah, jadi karena ini berisi uniform, jadi kumulatifnya itu yaitu FXS-nya ini adalah S min theta 1 dibagi theta 2 dikurangin theta 1. Nah, bisa didapatkan peluang dari X1N sama dengan S-nya itu adalah 1 min S min theta 1 per theta 2 min theta 1 dipangkatkan N. Nah, ini akan sama dengan 1 min theta 2 min theta 1 karena ini samakan penyebut. Jadi menyisakan 1 min theta 2 min S per theta 2 min theta 1 pangkat N. Nah, karena kita mau cari PDF-nya, kita turunkan terhadap S, didapatkan PDF-nya itu adalah N dikali N per theta 2 min theta 1 dikali theta 2 min S dibagi theta 2 min theta 1 dibagi dipangkatkan dengan N min 1. Nah, kalau kita akan membaginya gitu dengan PDF total dari PDF total dari yang sebelumnya, yaitu sebuah distribusi uniform. Ya, kalau distribusi uniform kan dia adalah 1 min theta 2 min theta 1 pangkat N, sehingga nanti didapatkan hasil akhirnya yaitu conditional probability X diketahui theta 2-nya adalah 1 dibagi dengan N dikalikan theta 2 min S dipangkatkan N min 1. Jadi ini sudah terbebas dari theta 1, sehingga dapat dikatakan bahwa minimum order statistik dari sampel X itu adalah merupakan sufficient statistik dari soal yang diminta ini Pak. Kemudian di bagian kedua itu tunjukkan bahwa X1N dan XNN are jointly sufficient for theta 1 and theta 2. Nah, ini karena keduanya ini merupakan minimum dan maksimum order statistik, saya memilih untuk memakai factorization criterion dengan ketentuan seperti ini. Nah, kemudian kita join PDF-nya dari beberapa sampel yang berdistribusi uniform itu didapatkan yaitu 1 per theta 2 min theta 1 pangkat N. Nah, dikalikan dengan I theta 1 theta 2 XI. Nah, ini sebenarnya merupakan indikator function karena indikator function itu kayak kalau dia berada di luar dari theta 1 theta 2 maka nilainya akan 0. Ya sama seperti dari distribusi uniform, kalau keluar dari batasnya peluang akan menjadi 0. Sehingga
ini sebenarnya bisa diubah karena kalau dia kurang dari theta 1, theta 2 nilai minimalnya, maka akan menghasilkan 0 di akhir. Kalau nilai maksimalnya juga keluar dari itu, dari batasnya akan menghasilkan 0 di akhir. Jadi bentuk yang perkalian ini bisa diubah menjadi perkalian antara indikator function dari minimum order dan maksimum order statistiknya. Akhirnya itu bisa diambil jadi GS theta 1 theta 2-nya. Dengan theta S1-nya itu adalah ya minimum dan S-nya itu adalah maksimumnya. Kemudian untuk HX1, X2 sampai XN itu diambil saja 1 sehingga bisa dikatakan bahwa mereka itu sufficient. Gitu, Pak. Oke, lihat ke atasnya. Anda pakai apa? Yang jawab yang A? Pakai teorinya apa? Jadi yang A ini Yang Anda pakai jawab A? salah satu ada di buku juga Pak, di 10.1 itu yaitu bahwa kondisionalnya ini harus tidak boleh mengandung parameter yang tidak diketahui tadi, parameter yang mau diestimasikan gitu Pak. Jadi statistik cukup itu kan pilihannya bisa menggunakan faktorisasi kan. Jadi ini di sini ada mau pakai teorinya apa? Yang akan dipakai. Artinya persamaan 10,2.1 yang Anda mau pakai. Iya Pak, untuk yang bagian A-nya. Oke, kalau Anda mau pakai itu, berarti Anda harus tunjukkan apa? Ya seperti yang 10.2.1-nya itu seperti apa wujudnya. Jadi Ya, ada fs theta, ada itu ada di mana? ini Pak, jadi ini kan yang diminta itu kayak semacam kondisionalnya gitu Pak. Jadi ada peluang S sama dengan S, terus ada peluang dari join sampelnya gitu Pak. Nah, didapatkan di sini terakhirnya itu bentuknya kayak gini. Dan dia itu udah terlepas dari theta 1. Theta 1 itu kan parameter yang dicari, yang ingin diketahui. Nah, jadi dia itu bisa dikatakan sudah sufficient gitu Pak. Oke, jadi bagian pertama Anda harus tunjukkan dulu yang ini, yang sampai 10,21. Ya. Yang sebelah kiri, itu Anda harus punya apa? FE, syarat S, X1 sampai XN. Itu wujudnya mana yang di tempatmu itu? Yang ini Pak. Yang sebelah kiri. Ya ini Pak. Itu kan X bersyarat theta 2 itu. Sorry, bukan itu S. Maksudnya theta 1 Pak. Soalnya enggak, itu kan harus sudah S. Kenapa Pak? Fx bersyarat S artinya sudah ya S, bukan theta 1, bukan theta 2 gitu. Kalau Anda masih nulis theta 1 ya masih nggak benar ya, harus S gitu. Jadi makanya inilah yang saya lihat ini nanti coba dibenahi. Coba kembali ke persamaannya. Kalau Anda mau pakai itu ya untuk menunjukkan bahwa itu wujudnya, maka yang sebelah kirinya Anda harus punya Fx bersyarat S itu apa dalam kasus Anda gitu. Kasus Anda kan X-nya uniform ini kan. Tapi theta 2-nya diketahui. Maka CDF pertama kalau pada saat untuk itu kan Anda harus punya PDF-nya uniform kalau theta 2 diketahui. Sudah kan, Anda harus bikin terus Fx bersyarat S, berarti Anda harus punya calon S-nya apa kan. Terus sebelah kanannya apa? Sama dengan adalah Fx join-nya. Nah ini Fx 1 sampai N sama theta yang mana coba yang untuk bagian atas ini? Fx 1 XN theta itu yang mana itu? Itu kan join dari uniform Pak. Jadi dia enggak? Yang ini Pak. 1 min theta 2 min theta 1 pangkat N Pak. Karena join dari uniform kan mengalihkan antara PDF semuanya gitu Pak. Yang ini. Nah itulah makanya jadi Anda lebih baik kalau mengerjakan lebih agak terstruktur enak kan. Kalau Anda mau pakai itu, Anda cuma nunjukin aja yang kanan ada itu. Nanti yang kiri otomatis kembali ke persamaan 10,2.1. Tugas Anda cuma bikin apa sih kalau lihat itu? Jadi sebenarnya Anda bikin statementnya dulu, Anda boleh mengcrop dari band-nya kalau memang nggak sempat ngetik bahwa itu yang Anda akan pakai teorinya itu. Jadi di 10.2.1 itu adalah si S itu 1 titik cukup untuk Anda. Jadi kan sebenarnya tetanya boleh lebih dari 1 kan, karena tetanya itu kan sebenarnya pada satu kasus Anda, tetanya sebenarnya adalah isinya cuma apa? Theta 1 karena theta 2-nya kan diketahui itu. Yep. Jadi cukup Anda menunjukkan bahwa mana sebagai yang Fx1 XN titik 2 apa
di koma theta sama yang satunya fs s theta. Oke, Anda kan punya calon S-nya adalah X1N, berarti Anda harus bikin yang di 10.2.1 adalah yang bagian bawah itu, pembilang penyebut ya. Penyebutnya fs s theta, itu mana coba? Ini Pak, jadi karena dia itu kan minimum order statistik Pak, jadi bisa dipakai yang ini, karena ya ini kan satu min kumulatifnya dipangkatkan n sebanyak sampelnya. Nah karena ini form itu kumulatifnya itu kan yang ini fs min theta 1 per theta 2 min theta 1, jadi bisa didapatkan untuk terus juga cara menulisnya ya, ini adalah variable randomnya kan continue kan ini, ya iya Pak. kan ini, ya Pak. Kalau continue kan Anda nuliskannya nggak bisa X1.n sama dengan S, maksudnya apa jadi di situ. Terus satu sebenarnya hanya Anda diminta mencari distribusi dari si fs itu kalau yang untuk penyebut apa ya yang bawah ya namanya. Ya Anda pakai tambah variabel yang di bukunya Ben kan ada order statistik kan itu. Ada order statistik kan itu di bukunya Ya, Ben itu. Ya atau buku lain lah Anda mau pakai. Coba kembali ke persamaannya. Anda cuma membuat ada dua ini apa ya, bikin yang atas itu cuma join dari X1 XN sampai theta. Distribusinya kayak apa? Kan Anda harus punya PDF-nya sendiri-sendiri, terus Anda bikin join-nya kan. Itu untuk bagian atasnya. Yang bagian bawahnya Anda adalah bikin fs theta, maka Anda harus punya pada random S tadi yang Anda sebut sebagai minimum tadi ya X1N, Anda distribusinya gitu. Setelah ketemu distribusinya, ya itulah dibagikan yang atas sebagai pembilang tadi sama yang bawah hasilnya mana. Jadi bisa juga hasil Anda mungkin sudah benar, tapi cara jawabnya ini yang ini Pak hasil akhirnya Pak, yang 1 per n kali theta 2 ini hasilnya yang mana? Yang sudah pembagian. Pembagian Pak. Ya. Ya. Ini kan yang tadi joinnya Pak, okay, terus ini yang minimumnya. Hasil baginya ini. Oke, terus kalau menuliskan itu kan ada apa yang nanti Anda menyebabkan jadi bisa punya fs itu. Jadi Anda kan harus distribusi fs-nya adalah yang bawahnya ini n dibagi theta 2 min theta 1. Ya. Tapi proses mendapatkan fs-nya di mana Anda? Ini Pak. Jadi ini loh yang prosesnya kayaknya yang jadi ya ini yang mulai agak jadi nggak jelas pada bikin fs-nya itu. Peluang S sama dengan S, padahal ini adalah continue kan? Kalau continue itu kan nggak boleh nuliskan S sama dengan S, itu nggak ada. Apa? Ya langsung fs itu F kecil karena iya kan? Jadi kalau ini kan kayak untuk diskrit kalau ini. Ya Pak. Ini caranya nyajikan kamu kayak gini kayak nyajikan diskrit itu. Jadi tanpa variabel biasa aja, Anda kan punya apa? S adalah sama dengan X1.n kan, itu kan minimum kan. Nah nanti pakai order statistiknya kan dapat itu. Anda memang bisa melalui F besarnya dulu, boleh. Coba Anda bisa tunjukkan nggak yang ada order statistik. Nah kalau gimana, bisa Pak? aja gitu loh. Jadi kan Anda aman kan teori tentang itu. Itu di bab berapa coba Anda tentang order statistik? Kayak bab 5, saya review Pak. Mulai di bab berapa? 78 seingat saya. Iya Pak, betul, review dari 78. Kan saya akhirnya iya kan, itu kan tentang ada order statistik. Anda kalau memang untuk, karena nanti ini kan untuk skenario kalau ujiannya mau terbuka, itu saya harapkan Anda betul-betul detail. Enggak boleh apa, terus sumbernya dari mana, Anda harus nyebut itu. Tapi enggak boleh sumbernya dari teman Anda, nah itu yang enggak. Kalau sampai itu berarti kan Anda sama nyontek teman Anda kan, itu yang enggak saya ingin. Tapi kalau ada sumbernya dari berbagai macam media di ini, boleh coba itu mana yang terkait apa order statistik. Coba Anda coba cari juga kalau ketemu Anda secara serius kan. Nanti itu usahakan nanti karena nanti skenario untuk kalau memang hanya Anda milih ujiannya adalah apa
terbuka. Anda silakan buka bukunya juga, nanti dibenahi, jadi sebagai sumber teorinya silakan Anda ini kan, baru harusnya bab berapa tadi yang ada order bab 7. Akumulasi variabel juga Anda ini kan khususnya di bab 8 kan itu yang mulai bicara tentang statistik itu. Ya, baru ada sifat istilah cukup, lengkap itu kan nanti yang ini yang saya rencanakan nanti di ini order statistik kan ada di bab 7 itu. Ini yang uniform 01 tapi itu jadi kalau tadi theta 1 theta 2 itu kan jadi itu tema 783 itu yang semula type, kausit type, itu type sudah dibuatkan. Jadi saya kan nanti untuk, karena ini start mat ya, saya inginkan Anda juga ada matnya itu cukup cermat ya setiap ini. Ya, kalau nanti Anda bilang ujian terbuka, saya harapkan betul-betul Anda semua rujukannya harus bagus itu. Oke, silakan nanti diperbaiki untuk. Jadi kalau Anda memilih salah satu teori yang mau Anda pakai, teorinya bisa di crop dulu, ambil aja kalau dari bukunya Ben atau dari mana. Nanti ikutilah langkah-langkahnya di situ, bahwa tadi sebenarnya Anda hanya membutuhkan ingin mencari yang namanya si S yang di atasnya apa, dan di situ harusnya ada statement menyatakan bahwa itu jadi saksi cukup gitu. Ya nanti mungkin akan saya coba ulas lagi karena minggu depan adalah minggu terakhir sebelum UTS. Jadi kita kan materi sampai statistik cukup, nanti terus kita akan lengkap jadi sampai bab 10 ya. Ya oke, untuk topik ya nanti silakan betulkan, tapi jangan menuliskan yang ini ya, P peluang dalam kurung S sama dengan S, itu hanya untuk notasi kalau diskrit ya. Baik, Pak. Kalau diskrit boleh itu pada program diskrit ya. Jadi biasanya kalau untuk continue ya kita langsung apa F besar S, apa F kecil S. Itu kalau perhatikan kalau untuk yang variable random continue ya. Ya oke, coba silakan nanti diperbaiki. Terus yang kedua, yang B-nya coba naik, yang B-nya. Anda sumber teorinya mau pakai mana itu? Ini ada sudah Yang B kutipkan ini ini. pakai factorization, Pak. Anda pakai. Nah ini, oke, Anda sudah mengcrop ini kan? Ya, Pak. Jadi sebenarnya yang di depan pun tadi pakai. Maka tugas Anda cuma mencari apa? BS theta BS, sama theta, dan HX kan HX1. itu. Ya, Pak. Oke, jadi Anda sudah punya join-nya dulu kan ini. F super theta 2 min theta 1N, terus Pi, I, itu adalah join-nya kan, karena. Ya, Pak. Nah, Anda dapat yang ini dari mana? Anda dapat bahwa join-nya adalah ini, bahwa ini adalah benar, Anda dapat dari mana? Ini sebenarnya ada di Menjadi- example, Pak. Ada di buku example-nya lumayan mirip, jadi ada Nah, perubahan oke. sih, cuman Anda boleh aja ada persamaannya. Jadi Anda yakin bahwa ini benar. Terus sekarang jelaskan bahwa ini benar. Kok join-nya seperti itu? Penjelasannya gimana coba? ya, jadi karena kan kalau PDF dari uniform itu yang satu
per theta 2 min theta 1, theta 2, theta 1 ini kan batasnya gitu, Pak. Nah, karena ini kayak saling bebas gitu, bahwa join itu kan kalau dia saling bebas tuh akan menjadi perkalian gitu antar untuk setiap sampelnya. Nah, jadi ini karena sampelnya sebanyak n, dipangkatkan n. Nah, kemudian yang untuk produk ini, dia itu karena apabila nilai XI-nya ini keluar dari batasnya, maka dia akan 0 gitu. Jadi ini hanya penjamin aja sih bahwa kalau dia berada di dalam batas nilainya akan 1, di luar batas akan 0 gitu, Pak. Jadi Oke, nah lumayan. berarti Anda tambahkan sebelum Anda nuliskan join-nya, Anda bikin yang bukan join-nya, yaitu apa yang fx-nya saja itu. Oke, Pak. Di mana Anda nuliskan fx-nya? Mungkin Fx theta 1 theta 2. Anda nuliskannya di mana? belum ada, Pak. Nah, itulah. Jadi seharusnya kan ada pertama, Anda punya tadi kan diketahui bahwa XI uniform theta 1 theta 2 kan? Untuk I 1 sampai N kan? Maka Anda punya fxi-nya adalah apa? Mesti apa? Seper theta 2 min theta 1 dikalikan apa? Indikator theta 1 xi kan? Nuliskannya kan? Nah, setelah itu ada maka join-nya adalah itu kan tadi kan itu marginalnya kan? Ya, Pak. Dapat itu PDF-nya, maka join-nya ini Anda tadi akan kelihatan bahwa yang P itu karena tadi yang di bagian yang indikator tadi yang menyatakan bahwa XI-nya antara theta 1 sampai theta 2 itu jadi kelihatan di situ. Nah, ini oke, sudah dapat join-nya. Berarti Anda sudah dapat yang sayap kiri kan? Yang sebelah kirinya Ya, Pak. kan? Anda tinggal bikin yang sebelah kanannya, yaitu apa? GS theta dan HX-nya. Nah, di sini Anda punya calon S-nya apa? X1N sama XNN, Pak. Jadi minimum dan maksimum sesuai yang diminta sama soal. Jadi Anda ingin menunjukkan bahwa si X1 ini adalah join surface-nya, maka Anda punya S ini karena dari soalnya memang diminta itu kan menunjukkan itu. Oke. Ya, Pak. Tapi Anda sudah punya S-nya adalah itu, maka Anda tinggal bikin GS-nya jadi apa gitu. Jadi saya buatnya itu, jadi saya ubah jadi kayak gini, Pak, di bagian yang sama dengan dari join PDF-nya tadi. Jadi saya mengubah bentuk produk tadi, dari produk dari indikator XI itu, jadi produk perkalian antara indikator XIN dan XNN untuk memunculkan S-nya gitu, Pak. Jadi karena ini kan produk kalau di luar dari theta 1 dan theta 2 akan menghasilkan 0. Jadi saya ubah jadi kayak kalau minimalnya itu berada di dalam batas dan maksimalnya dalam batas, maka mereka itu semua dalam batas gitu, Pak. Jadi akan 1 kalau ada maksimal atau minimal di luar batas pasti akan 0 gitu, Pak. Nah, ini akan memunculkan S-nya di join PDF-nya tadi. Nah, akhirnya ini yang akan saya buat jadi GS theta 1 theta 2-nya, Pak. Kemudian Nah, itulah makanya. Jadi HX1 ini sampai ada terakhir itu 1 aja. Oke, jadi Anda boleh menyebutkan sebenarnya kalau yang S-nya ada 2 kan ya S1-nya, X1 ini kan S2-nya, XN-nya kan ini yang maksimumnya. Nah, maka Anda tinggal bikin, maka GS theta 1 theta 2 wujudnya kayak apa? Nah, Anda perlu gitu, tuliskan. Di sini ada nggak Anda nuliskan? Kayaknya enggak ya? Ya sebenarnya yang ini aja sih, Pak, karena nggak ada perubahan lagi. Karena nilai keduanya akan sama. Ya bentuk Enggak, tersebut. tetap Anda harus menunjukkan mana itu GS theta. Terus HX-nya mana HX-nya? Ini, Pak, HX1 akan sama dengan 1. Masih dalam bentuk Nah, tulisan. di mana nulisnya Anda? Nulis itu di mana nulisnya? Ini, Pak, bentar. HX1 akan sama dengan 1. Nah, jangan kayak gitu. Ya, Kan Pak. yang nggak enak tadi baca kan. Coba kalimatnya itu. HX1 adalah sama dengan 1. Boleh lebih enak ditulis apa? Ini sama dengan 1. Nggak usah kata-kata itu loh. Ya kan kayak di contohnya di depan kan itu. Ya, Pak. Maaf, apalagi dikatakan akan sama dengan 1. Akan. Berarti kan belum terjadi kan. Sebenarnya pada saat Anda ngeset pakai teorema 10-21, Anda cukup menyebut ini si join-nya ini yang sayap kirinya itu sebelah kiri sama dengan itu sama dengan GS theta. GS theta-nya adalah ini. HX-nya apa? Sama dengan 1 gitu. Nggak usah akan sama dengan 1 enggak. Jadi Anda daripada pakai kalimat ini kan gaya chat GPT jadinya.
Ada tinggal nunjukkan apa? Dari sini GS tetanya adalah mana? Terus HX-nya mana? Oh, HX-nya sama dengan 1, GS tetanya adalah ini tadi yang ada ininya, maka sudah selesai kan? Terbukti bahwa itu statistik cukup apa untuk teta 1 teta 2 join di itu. Ya, jadi makanya tadi sempat saya tadi yang teman Anda tampil yang pertama mengandalkan ChatGPT-nya sebenarnya oke lah itu sumber untuk ininya, tapi setelah itu ditatalah dengan baik yang enak itu. Anda cuma mau nunjukin yang sebelah kiri yang join-nya itu sama dengan GS theta kali HX itu aja sebenarnya. Di mana S-nya adalah ini ya sudah oleh soalnya kan X1 sama XN kan S-nya itu. Jadi nggak usah pakai kalimat-kalimat kayak gini, bisa lebih malah lebih taktis. Itu kan ada malah menyebut nilai keduanya akan sama karena nilai dari setiap XI, X1 harus dalam batasan untuk memiliki nilai unitas. Bentuk tersebut bisa dianggap sebagai bentuk dari GS theta. Sebenarnya ada mau mengatakan bahwa GS theta-nya adalah ini gitu. Jadi sama dengan itu aja sudah malah selesai gitu. Jadi lebih enak dilihat terus HX-nya jangan gunakan kata akan, malah lebih kata HX sama dengan 1 sudah selesai kan? Gak usah ada kata akan sama dengan 1 gitu. Nah, makanya nanti Anda jadi mempunyai itu. Oke ya, ini akan dibenahi. Memang kalau untuk yang ujian terbuka, saya menginginkan Anda karena boleh lihat sumber informasi mana aja, maka hati-hati pada saat Anda memfilter itu. Gitu. Ya kayak zaman gini lah, sekarang kan ada kalau diminta apa aja, boleh lihat internet, boleh lihat YouTube, boleh lihat medsos, boleh lihat ini, tapi hati-hati pada saat Anda untuk membuat statement bahwa itu benar dari mana. Gitu. Apalagi hoax sekarang juga beredar, apalagi dari konteks untuk bukan yang konteks akademik ya, yang bisa berbahaya menyebabkan kita bisa jadi kena pasal kan. Gara-gara kita membuat suatu statement di medsos itu kan, yang menyebabkan jadi bisa kalau nggak beruntung ya bisa jadi masuk penjara kan, hanya ingin memamerkan itu kayak kasus yang mungkin kemarin baru kan kayak gitu kan, dia ingin memamerkan apa itu, tapi jadi nasibnya malah jadi nggak karu-karuan. Ya jadi nanti ini silakan diterang pada saat Anda menggunakan teorema itu sebenarnya Anda diminta cuman membuat apa GS theta yang apa itu tadi GS theta-nya doesn't depend on 1 sampai XN kan? Ya Pak, tidak Except bergantung pada so, nah makanya tadi melalui apa si apa S-nya, jadi karena di S-nya ya ada X1 XN kan, ya kan? Terus HX-nya tidak memuat theta. Nah, maka HX sama dengan 1 kan tidak memuat theta kan? Nggak ada tetanya di situ. Nah, ya oke lah ini nggak apa-apa. Jadi ini saya tahu maksud mau mengatakan jadi ada kata jadi sampai membuat HX-nya akan sama dengan 1 gitu. Ya oke ya nanti topik ya silakan dibenahi. Nanti minggu depan saya akan apa coba fokus lagi lihat ya memang kadang gaya contoh di pen juga ada beberapa kali, tapi Anda boleh membuat menjadi lebih apa ya, lebih ringkas, lebih enak dibaca gitu. Oke. Ya oke. Oke. Baik, Terima Pak. kasih Taufik. Saya kira sudah cukup ya, silakan nanti dibenahi itu. Oke, terima kasih Pak. Izin Oke, sekarang kita 82. Oke ya. Sampai jam berapa? Oke. Sampai 8.20, Pak. 8.20 ya. Iya benar ya. Iya. Oke, nah ini sekarang sudah 8.19. Oke, dari 2 sampel ini semoga tidak mewakili populasinya. Artinya kalau iya berarti populasinya masih agak meruncak. Jadi ya oke lah, secara tadi topik sudah agak relatif baik. Artinya sudah mencoba menggunakan ini tadi ngambil, tapi yang pas yang A-nya kan ya sudah ngambil tema itu. Tapi tadi yang bagian pertama siapa tadi namanya? Yang pertama? Oke tadi. Yang pertama? Waida gitu.
Itu yang betul-betul dari chat GPT secara apa namanya itu pasrah langsung itu. Saya harapkan nggak seperti itu ya. Jadi chat GPT membantu Anda untuk kayak inspirasi aja, tapi pada saat Anda menyusun ininya, ditambahkan karena chat GPT nggak memberi informasi akademik apa-apa itu. Dia dari mana ngambilnya, dia apa sumber referensinya apa, maka Anda sebagai yang kemarin memang di buku yang di ininya kan saya beri apa bukunya Ben sama bukunya siapa di apa materi itu kan ada buku mathematical statistic, ada punya Hawk and Craig, ada A Course in Mathematical Statistics. Nah, kalau Anda nambah di luar dari ini atau mungkin dari yang saya boleh aja, tapi kalau dari ini Anda sebut aja. Jadi Anda tidak harus dengan bukunya Ben aja. Kalau Anda bisa baca bukunya matematik statistik yang mungkin saya cobakan share screen untuk penutupan ini ya di sorry ini share screen-nya yang full aja. Jadi semua sumber kayak mungkin yang pernah ada yang tampil cukup bagus kan Anda sampai sumber dari mungkin dari Anda baca sudah lihat kan ini. Jadi kalau Anda ambil dari bukunya Ben ini ya Anda tadi boleh Anda melakukan cropping itu. Ini loh yang saya pakai untuk teorinya. Dari buku mathematical statistik boleh. Dari bukunya Hawk and Craig kalau Anda mampu belajar sendiri kan yang saya pandu belajarnya kan yang bukunya Ben kan itu. Dari waktu ke waktu bukunya ini ya Course in Mathematical Statistik Anda pakai itu ya boleh itu. Tapi kalau slide juga ada di slide yang mana yang ada pakai karena di slide bisa juga tidak menunjukkan sumber ininya dari mana. Ini misalnya saya ambilkan dari mana kan bisa juga di sini nggak ada itu. Nah maka saya lebih cenderung Anda nanti adalah gunakan yang textbook itu Anda boleh melakukan cropping pada saat naruh di walaupun nanti pada saatnya ada deskripsi ya nggak cropping kayak gitulah, tapi khusus untuk ini nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya sebaiknya nggak melakukan cropping. Jadi Anda langsung teorema ini dari bukunya Ben. Maka berarti sudah sebagai dasar Anda mengerjakannya. Ya, jadi misalkan nanti untuk apa pekerjaan. Oh ya, untuk materinya minggu depan kami sudah selesai belum ya? Oke ya. Kemarin sampai bab 10 ya sudah. masih bab 10 ya. 10 yang masih cukup lengkapnya sudah belum ya? Belum kayaknya ya kemarin ya. Belum tamat bab 10. Kan statistik cukup lengkap bab 10 itu kan itu. Ya, Pak. Belum selesai kan, jadi minggu depan kan akan saya selesaikan yang apa harusnya di ini ya. Gara-gara kemarin libur dipindah hari Sabtu. Ya, jadi besok hari Sabtu kita masuk online, nanti saya akan kasih materi yang lengkapnya ya. Yang bab ya yang belum itu. Jadi mana tadi? Sudah tahu kan nanti hari apa? Mana? Dipindah ke hari ini ya. Sabtu besok. Berarti jam 3:30 itu, tapi online ya. Hari Sabtu ya, besok ya. Ya, Ya, Pak. jadi Sabtu ini sudah lihat kan ini di kalender ini. Saya menyebarkan belum? Sudah, Pak. Jadi saya akan saya selesaikan materinya kan minggu ini gara-gara ada libur, jadinya belum kan. Tapi akan saya selesaikan sudah disebarkan ya. Jadi semua sudah tahu, nggak ada alasan nanti yang nggak tahu loh ya, karena sudah saya indikan ke Anda linknya juga. Itu besok bab 10 akan saya selesaikan. Maka saya harapkan nanti minggu depan kita bisa untuk review jadi materi kita ya apa. Jadi yang targetnya kan yang lengkapnya. Memang kan baru cukup ya kalau salah. Benar ya Hoki ya? Ya, Pak. Ya kan nah ini yang ini completeness and exponential. Jadi nanti kita akan maksudnya targetnya harusnya hari Rabu kemarin, tapi karena libur jadi kita pindah ke hari Sabtu. Terus oke lah, nanti kita ketemu hari Sabtu jam 3:30 ya.
Jadi saya pakai online aja lah karena sudah di ini kan nanti silakan persiapkan itu. Oke, sebelum saya tutup, presensi ada yang masih bermasalah? Kalau yang sudah tidak bermasalah ya boleh mulai meninggalkan ruangan virtual ini, kelas virtual. Permisi Pak Gun. Ya, Untuk presensi ada yang saya tidak belum bisa presensi. itu Pak, melakukan scan QRIS. Nggak bisa. Ini sekarang saya buka lagi ini, coba dicoba lagi. Berhasil nggak dicoba? Kalau nggak nanti saya kasihkan secara manual aja. Oke, sudah semua. Oke, kayaknya sudah banyak yang keluar, berarti sudah selesai, mungkin sudah nggak ada masalah presensi. Tadi yang bermasalah sudah teratasi masalahnya? Belum Pak, karena cuma menggunakan satu device Pak kebetulan, jadi nggak bisa presensi lewat QRIS Pak. Oke, coba saya entrikan aja coba. Mana perkuliahan, input kehadiran mahasiswa. Oh, Anda hanya pakai HP. Iya, karena laptopnya tertinggal di kosan Pak, Oke, Anda di mana posisinya? di rumah Pak. Oh, tapi nggak dibawa mudik gitu ya? Iya, ketinggalan Pak. Oke. Ini padahal besok kuliah Sabtu masih ada lagi loh ya. Ini yang tanggal berapa ini? Ini yang 24 ya. Ini juga kebalik. Nomor berapa Anda? Nomor 6 Pak. Oke, udah nomor 6. Terus siapa lagi? Makasih Pak. Ya, oke ya. Siapa lagi? Ini mumpung saya buka ini. Yang belum, yang nggak bisa. Ini kayaknya banyak yang merah-merah ini berarti banyak yang nggak masuk ini, hati-hati ya karena nanti ini rekap nilainya presensi kan saya pakai ya, jadi jangan sampai kehilangan poin ini ya. Ini besok akhirnya harusnya kalau yang rajin masuk terus kan 100 itu. Ini Pak, banyak saya yang juga merahnya sudah banyak. Gimana? Saya juga belum masuk, Pak. Nomor berapa Anda? Nomor berapa? 29. Ini Iya. atas ya. Heeh. Oke. Ya, makasih, Pak. Siapa lagi? Oke ya. Oke, sudah nggak ada kayaknya ya. Oke ya. Kayaknya udah nggak ada sih, Pak. Ini ada yang di kelas. Kalau nggak ada berarti memang yang merah ini hari ini banyak, maka hari-hari yang untuk Sabtu ya. Karena ini saya lihat di rekap ininya banyak sekali yang ini merah-merahnya sudah mulai kelihatan, yang hari ini nanti kan akan kelihatan juga. Nah ini kan misalkan ini minimal kan Anda sebenarnya apa dari ini kehadiran sudah dapat, ini nanti dari ujian moga-moga nggak ada perlu yang dapat E maunya saya. Jadi silakan nanti oke mungkin disampaikan ke teman-temannya bahwa
ya saya nggak menginginkan ada tapi kalau Anda menginginkan ya silakan, jadi tugas tetap harus di. Oh ya, oke, mungkin saya agak lupa tadi untuk tugasnya berarti yang minggu kelima berapa ya kemarin ya? Maksimalnya Kemarin ya. tuh dari 1 sampai 16 Pak buat exercise-nya. Berarti Kalau buat enggak, example-nya sampai jadi 10.3. enggak berarti masing-masing dapat berapa? Kan kemarin yang tugas minggu keempat kan adalah 30. Ini berarti berapa nilai maksimalnya? Berarti bisa dapat 1 contoh sama 2 exercise, 2 latihan. Oke, berarti 30 ya. Terus Ya, yang keenam, yang keenam belum, yang keenam baru besok Sabtu saya kasihnya berarti kan. iya Yang betul. keenam kan ini kan gara-gara Rabu kemarin libur, berarti keenam baru akan saya berikannya hari Sabtu itu, karena yang hari Jumat kan ini hanya untuk proses tugas. Berarti yang kelima itu 30 juga ya. Iya Pak, betul. Oke. Oke, berarti saya kira ini hanya untuk biar saya ingat. Ya, oke, saya kira untuk hari ini sudah cukup ya, oke ya, karena ini sudah nggak ada masalah, karena nanti besok Sabtu saya ini kan online untuk mengganti yang hari Rabu kemarin ya, untuk semua diingatkan lagi. Oke. Ya, Oke oke, Pak. terima kasih, saya kira untuk hari ini kita akhiri, saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi. Oke Pak, makasih ya Pak. Baik ya, Bang.